Kita bersyukur pagi ini kita bisa bertemu kembali dalam renungan pagi. Baik Bapak Ibu, kami tetap berdoa merindukan kiranya pagi ini menjadi pagi yang baik bagi kita, pagi di mana kita melihat sukacita Tuhan memenuhi hati kita. Pagi di mana kita melihat penyertaan Tuhan yang pasti, di mana kita melihat campur tangan Tuhan memberkati apa yang menjadi kegiatan aktivitas pekerjaan kita dan memberikan dampak hasil yang lebih baik dan bermanfaat bagi kita dan juga bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu, kita akan segera mulai renungan pagi pada pagi ini. Dan sebelumnya saya mengajak kita terlebih dahulu berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang membacakan firman Tuhan, dan yang melakukan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kami dengar pada renungan pagi ini menjadi berkat bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali melanjutkan kebenaran firman yang kita sudah dengarkan kemarin pagi, bahwa ketika terjadi kelaparan di daerah Bethlehem Yehuda, keluarga daripada Elimelekh, mereka keluar meninggalkan daerah Bethlehem Yehuda dan mereka pergi menetap di Moab tanpa petunjuk Tuhan. Jadi kalau bukan berdasarkan petunjuk Tuhan, itu berarti sama dengan mereka telah memilih keluar dari naungan, dari pemeliharaan Tuhan. Dan ketika mereka memutuskan untuk pergi tanpa meminta petunjuk Tuhan, itu berarti sama dengan mereka hidup tanpa Tuhan. Ya, mereka menjadi hidup tanpa Tuhan. Betapa mengerikan Bapak Ibu kehidupan yang meninggalkan Tuhan, sumber kehidupan, sumber pengharapan setiap manusia. Tetapi Elimelekh bersama dengan keluarganya justru meninggalkan Tuhan dan meninggalkan sumber pengharapan setiap manusia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika mereka hidup keluar dari penggembalaan Tuhan, dari pemeliharaan Tuhan, dari tudung Tuhan, maka mereka mengembara di padang gurun, mereka mengembara di padang belantara, mereka mengembara di padang pasir, tanpa kepastian, tanpa tujuan yang jelas. Tuhan tidak berhadirat di luar daripada apa yang Ia telah tetapkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara ketika orang Israel mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan, di mana mereka dijanjikan Tuhan kehidupan yang dapat menikmati kelimpahan susu dan madu. Dan kita melihat bahwa di dalam perjalanan mereka juga, saudaraku, perjalanan mereka dihiasi dengan ibadah dan ibadah kepada Tuhan.
Tetapi ibadah itu Bapak Ibu dilakukan di dalam kemah suci yang telah diperintahkan Tuhan untuk dibuat oleh bangsa Israel melalui Musa menerima perintah itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa mereka beribadah setiap mereka berhenti, ya, mereka melakukan ibadah di kemah suci yang diperintahkan Tuhan untuk mereka buat. Dan kemah suci itu Bapak Ibu ada 3 tingkat. Ada halaman, ruang suci, dan ruang maha suci. Nah, kita melihat Bapak Ibu bahwa posisi mereka saat ini ada dalam pemeliharaan Tuhan, yaitu Elimelek. Dan itu tepat berada di ruang suci Bapak Ibu. Di sana ada roti yang selalu disediakan di atas meja. Tetapi ketika mereka kehilangan roti karena Bethlehem dilanda kelaparan, mereka langsung bertindak meninggalkan Bethlehem, kota roti itu. Mereka pergi keluar meninggalkan Tuhan, hadirat Tuhan, dan penggembalaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, tudung Tuhan. Mereka pergi tanpa Tuhan, mereka pergi tanpa hadirat Tuhan, mereka pergi menurut kemauan mereka sendiri, keinginan mereka sendiri, ya, menurut pikiran mereka sendiri. Dan apa yang terjadi, saudaraku, Alkitab mencatat bahwa tidak lama setelah mereka menetap di Moab, saudaraku, sekitar 10 tahun, maka Elimelek meninggal, disusul dengan Mahlon dan Kilion, kedua anak laki-laki mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, membuktikan bahwa ketika kita, ya, berada di dalam pemeliharaan Tuhan, tetapi kita mulai memilih untuk keluar dari pemeliharaan Tuhan, yang terjadi adalah kematian dan tidak akan ada kehidupan. Kalau ada janji-janji, itu janji-janji palsu dari setan, harapan-harapan palsu dari iblis. Tetapi sebenarnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia memiliki keinginan satu saja. Sebab iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tidak ada tujuan iblis datang dalam hidup manusia selain daripada mencuri, membunuh, dan kalaupun ada umpan yang ia tawarkan, mungkin saudaraku umpan itu menarik, mungkin umpan itu enak, mungkin umpan itu manis, tetapi tetap saja iblis bertujuan untuk menangkap manusia dalam jeratnya. Dan apa yang ada pada mereka ia curi, ia bunuh, dan ia lautan api neraka. Itulah setan, itulah iblis, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sangat jahat, dan sangat jahat dalam kehidupan manusia. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam Wahyu pasal yang ke-11 ayat yang kedua, bahwa ketika orang-orang Kristen tidak mengalami pertumbuhan yang baik, maka Alkitab mencatat bahwa orang Kristen yang tidak meningkat kerohaniannya, tidak mengalami pertumbuhan dengan baik dan maksimal, tidak bergerak menuju kedewasaan yang lebih baik, yang lebih maksimal, maka yang terjadi, Wahyu 11 ayat 2 kata Tuhan bahwa itu tidak perlu diukur kehidupan seperti itu, karena mereka telah diserahkan kepada antikristus 3,5 tahun. Mereka akan diinjak-injak. Itulah gambaran kehidupan orang Kristen yang tidak mengalami pertumbuhan di dalam mengiring Tuhan. Ada berapa lama saudara mengiring Tuhan tapi tidak mengalami pertumbuhan yang baik, tidak mengalami pertumbuhan yang maksimal, dan saudara, ketika saudara secara rohani tidak mengalami pertumbuhan
tingkatan secara rohani, saudara tertinggal ke belakang, dan Alkitab mencatat orang yang tidak bertumbuh tinggal di halaman. Dan itulah yang sering kita dengarkan, Kristen halaman, Kristen yang tidak mengalami pertumbuhan yang baik, tidak mengalami pertumbuhan yang maksimal, dan mereka tinggal di sana, mereka jatuh dalam tangan antikristus, mereka dikuasai, diinjak-injak sesuka hati mereka oleh antikristus, dan akan binasa pada akhirnya bersama-sama dengan antikristus di dalam lautan api belerang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu persis bahwa Bethlehem adalah rumah roti, Yehuda adalah mengandung arti imamat yang rajani. Kaitannya dengan semuanya itu adalah ibadah dan pelayanan kepada Tuhan. Ada berapa banyak di antara kita yang ketika kita mengalami masalah, terutama biasanya masalah yang lebih parah adalah ketika kita mengalami kekurangan, yang dialami oleh Elimelek dan keluarganya adalah kelaparan. Tapi sebenarnya karena mereka sadar, mereka bukan hanya mereka yang mengalami tentang kelaparan pada waktu itu. Karena itu adalah masalah yang dialami oleh massa, oleh seluruh negeri. Itu bukan hanya mereka. Mari kita sadar Bapak Ibu, sering sekali di dalam hidup ini kita mengalami masalah seperti contohnya yang dialami oleh bangsa kita ya saat ini. Siapa yang kita kalahkan, yang kita salahkan ketika pandemi COVID-19 ini menimpa bangsa kita? Siapa yang salah? Apakah pemerintah kita? Bukan. Apakah menteri kesehatan? Bukan. Apakah tokoh-tokoh agama? Juga bukan. Ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang terjadi di dalam bangsa kita bukan hanya terjadi dalam bangsa kita, terjadi di seluruh dunia. Dan bukan hanya ada orang yang mati di bangsa kita karena COVID-19 ini, tapi di seluruh dunia banyak yang bermatian. Saudara, nah artinya bahwa masalah yang sedang dialami oleh Elimelek bukan hanya menimpa dia, tapi menimpa seluruh negeri pada waktu itu. Seluruh negeri Bethlehem mengalami kelaparan. Tapi masalahnya adalah ketika seluruh negeri mengalami kelaparan, kenapa Elimelek keluar? Kenapa yang lain-lain tidak keluar? Mereka menetap di dalam Bethlehem. Ada berapa banyak saudaraku, saudara mengalami masalah, misalnya di dalam ibadah dan pelayanan saudara ada masalah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, mengapa kita tidak bertumbuh di tengah masalah? Mengapa kita melarikan diri di tengah masalah? Mengapa kita tidak berakar kuat di tengah masalah? Mengapa kita melarikan diri di tengah masalah? Lalu pertanyaannya, mengapa yang lain tidak melarikan diri? Berarti ada yang perlu kita cek dengan diri kita. Ada yang perlu kita koreksi dari diri kita. Ada apa dengan diri kita? Ada apa dengan Elimelek? Saudara, saya yakin dan percaya bahwa saya yakin dan percaya bahwa banyak orang yang menghadapi kelaparan itu dengan menetap tinggal di Bethlehem. Tapi masalahnya, mengapa Elimelek keluar dari Bethlehem Yehuda? Mereka memilih jalan untuk menetapkan jalan sendiri tanpa Tuhan. Mereka berjalan tanpa hadirat Tuhan. Mereka bergerak tanpa tudung Tuhan, tanpa perlindungan Tuhan, dan di luar Tuhan adalah kematian. Dibuktikan dengan ketika sekitar 10 tahun mereka menetap di Moab. Elimelek meninggal, Mahlon dan Kilion meninggal. Dan rumah itu saudaraku ditinggali oleh 3 janda. Itu saudara, ya semua menjadi janda. Naomi menjadi janda di dalam rumah itu. Rut dan Orpa menjadi janda. Karena Elimelek sebagai kepala keluarga meninggal, kedua anak laki-laki mereka Mahlon dan Kilion meninggal. Di luar Tuhan tidak ada kehidupan. Kalaupun untuk sementara 10 tahun bertahan, ya itu saudaraku yang dikasihi Tuhan sama dengan ranting yang dipotong dari pokok anggur, dipisah dari pokok anggur. Begitu dia jatuh ke tanah, saudara akan menemukan begitu dia jatuh ke tanah, dia masih segar. Dia tidak langsung mati, tidak langsung layu, tidak.
itu membutuhkan proses, membutuhkan waktu. Lama-kelamaan ia mulai layu, lama-kelamaan ia mulai mengering, lama-kelamaan ia mulai betul-betul mati, dipatahkan, sudah terpatah-patahkan dan hancur. Kalau saudara ambil daunnya, lama-kelamaan ketika mengering, saudara ambil, saudara remas, hancur semuanya. Karena ia sudah terlepas dari pokok anggur. Itulah ranting. Nampaknya setelah terpisah dari pokok anggur, kelihatannya masih nampak hidup, tapi sebenarnya tinggal menunggu waktu. Itulah yang dialami oleh Elimelek ketika mereka meninggalkan Tuhan, ya, di Bethlehem. Mereka tidak lagi bersama dengan Tuhan, ya, yang ada di Bethlehem. Yang terjadi adalah mereka keluar, meninggal hidup tanpa Tuhan, berjalan menurut kehendak mereka tanpa Tuhan. Mereka meninggalkan ibadah dan pelayanan. Itu gambaran kehidupan kita di zaman sekarang ini, Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kematian di luar Tuhan. Kematian di luar Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, sesakit apapun di dalam ibadah, pelayanan, penggembalaan, di mana kita mempercayakan diri untuk dibina, untuk digembalakan, untuk dirawat secara rohani, untuk dituntun ke tanah Kanaan rohani, untuk dituntun, digembalakan menuju Yerusalem yang baru. Ada masalah, ada tantangan. Saya katakan jangan langsung melarikan diri, tapi mari kita cari solusi bersama dengan Tuhan, merendahkan diri dalam pertobatan, merendahkan diri dalam doa dan penyembahan. Kemungkinan besar Tuhan masih akan berkenan ditemui ketika kita datang kepadanya dalam pertobatan yang benar, bertanya kepadanya mengapa itu terjadi. Bapak oleh Tuhan, pada pagi hari ini, kesempatan ini, saya mengajak kita, tidak ada rumah yang di dalamnya tidak pernah ada masalah. Tidak ada, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tempat ibadah dan pelayanan yang di dalamnya tidak pernah ada masalah. Tidak ada, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengikutan kita akan Tuhan yang tidak pernah mengalami ada masalah. Saudaraku, Yesus jelas mengatakan, ikut aku pikul salib, ikut aku sangkal diri, ikut aku, saudaraku. Tidak dijanjikan Tuhan tanpa masalah. Jadi demikian di Bethlehem ada masalah. Seharusnya Elimelek tidak langsung bertindak meninggalkan Bethlehem Yehuda. Harusnya mereka bertahan seperti orang-orang lain yang tetap bertahan di daerah kota Bethlehem Yehuda. Nah, saudara, kemarin kita udah baca, seandainya Elimelek dan keluarganya dapat bertahan, maka dikatakan dalam Mikha 5 ayat 1 dan 2, engkau Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi sebenarnya di dalam alam roh yang tidak dapat kelihatan secara kasat mata, yang tidak kelihatan dengan mata jasmani, sebenarnya ada yang memerintah di Bethlehem Yehuda, yaitu, saudaraku, yaitu yang permulaannya sudah sejak purbakala ada, sejak dahulu kala ada. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi Alkitab mencatat bahwa nanti dia akan menyatakan diri, akan bangkit menyatakan diri dalam alam nyata yang bisa disaksikan, bisa diraba, bisa dilihat dengan mata kepala sendiri. Dia hadir dalam bentuk lahiriah, jasmani, datang memerintah Bethlehem Yehuda. Tapi masalahnya, saudara, belum muncul dalam alam nyata, belum mewujudkan diri dalam alam fisik, yaitu dia yang memerintah, yang permulaannya sudah ada sejak purbakala itu. Bethlehem ketika dilanda dengan kelaparan, Elimelek dan keluarganya sudah keluar.
Sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Sebenarnya saudara, kehadiran daripada yang permulaannya sudah ada sejak purbakala, sejak dahulu kala, dia akan segera menyatakan diri secara lahiriah, dapat dilihat, dan dapat disaksikan, dapat diraba dengan tangan mereka. Tapi sebelum itu terjadi, Elimelek sudah meninggalkan daerah Bethlehem Yehuda. Sangat disayangkan Bapak Ibu. Dan ketika mereka keluar dari Bethlehem, apa yang terjadi? Di luar Tuhan, kematian. Dan dapat dibuktikan, Elimelek meninggal, Mahlon dan Kilion meninggal. Dan semua wanita yang ada di rumah itu menjadi janda. Naomi menjadi janda, Ruth menjadi janda, dan Orpa menjadi janda. Dan saya sudah katakan kemarin kepada kita, ada dua kesalahan yang dilakukan oleh keluarga ini. Yang pertama, meninggalkan Bethlehem Yehuda, kota roti, yang dipimpin yang digembalakan, yang rajanya adalah yang permulaannya sudah ada. Ya, hanya pada waktu itu masih di dalam alam roh, dia belum menyatakan diri, tetapi kemudian dia akan menyatakan diri. Tapi sebelum dia menyatakan diri, Elimelek dan keluarganya sudah meninggalkan Bethlehem Yehuda. Jadi ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adalah gambaran daripada kehidupan orang yang tidak tahan uji. Gambaran daripada kehidupan saudaraku yang melarikan diri di tengah masalah. Gambaran daripada kehidupan yang imannya tidak teruji. Ya, ini saudaraku yang dikasih, tidak tahan uji. Nah, ini orang-orang Kristen. Banyak saudara, ya, ketika saudara terlibat di dalam ibadah dan pelayanan, tapi ketika ada masalah saudara melarikan diri. Saudara adalah orang-orang yang tidak tahan uji. Kita harus bertumbuh dalam kedewasaan dan kita harus, saudaraku, tahan uji. Ya, di dalam kitab Yakobus dikatakan Bapak Ibu, ya, bahwa kita harus bisa menerima pencobaan-pencobaan itu, ya, dengan sukacita. Karena saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika pencobaan itu datang, Alkitab mencatat bahwa tidak ada pencobaan yang diizinkan Tuhan menimpa hidup kita di luar daripada kemampuan kita. Mari kita uji Bapak Ibu. Ada berapa banyak orang-orang yang ditimpa masalah, tapi bukankah mereka bisa hidup? Yang tidak tahan itu apa? Daging dan setan terus merongrong iman kita agar kita menuntut Tuhan, ya, agar kita terus bersungut-sungut kepada Tuhan, agar kita melawan atau berontak kepada Tuhan, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa, ya, ternyata Bethlehem Efrata adalah yang terkecil di antara kaum Yehuda. Keluarga yang tidak punya daya. Keluarga yang kecil. Tapi tidak pernah menyadari bahwa dirinya kecil. Sebenarnya kalau kita sadar kita kecil, harusnya kita jangan lari ke sana kemari. Kalau kita menyadari bahwa kita tidak kuat, kalau kita menyadari bahwa kita tidak mampu tanpa Tuhan, maka harusnya jangan meninggalkan Tuhan. Jangan macam-macam dengan Tuhan, jangan berontak kepada Tuhan, ya. Jangan murtad dari Tuhan, ya. Saudaraku, jangan bersungut-sungut kepada Tuhan karena kita menyadari bahwa kita butuh Tuhan dan tanpa Tuhan kita nggak bisa hidup, dan kita ini adalah orang kecil. Yakub mengatakan bahwa aku ini hanyalah ulat. Itulah kata Yakub Bapak Ibu. Jadi orang yang menyadari dirinya kecil adalah orang yang tidak mau melepaskan Tuhan karena dia butuh Tuhan. Dia butuh Tuhan. Dan dia tidak mau keluar dari penggembalaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Saudara, jangan biasakan diri kita ada masalah melarikan diri. Ada masalah, ya, mulai berontak. Mari kita latih diri ini, saudara, hati ini untuk dapat bertahan
Ya, dengan baik. Sebab Alkitab berkata, orang yang bertahan melewati pencobaan, dia adalah orang yang ditemukan Tuhan tahan uji. Dan itulah iman yang berpendirian. Itulah iman yang tidak terombang-ambing. Dan Elimelek ternyata tidak tahan uji. Dan mereka meninggalkan Tuhan kota roti atau rumah roti, yaitu Bethlehem, Yehuda. Dan yang terjadi, yang mereka alami adalah kematian. Nah, kita melihat Bapak Ibu, ya, apa sih artinya permulaannya? Sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Kalau kita melihat di dalam kitab Amsal pasal 8 ayat 22 sampai ayat yang ke-26, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Ini adalah nubuatan tentang raja yang akan bangkit memerintah Bethlehem Yehuda. Sebenarnya ini nubuatan tentang Yesus Kristus. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan bahwa Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Ayat 23, sudah pada zaman purbakala aku dibentuk. Pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum bumi ada, dia sudah ada. Itulah yang sebenarnya akan bangkit menyatakan diri, memerintah atas orang-orang Bethlehem Yehuda. Tapi apalagi saudara Yehuda, sangat disayangkan Elimelek dan keluarganya sudah meninggalkan Bethlehem. Mereka tidak lagi sempat menikmati pemerintahan raja kekal itu. Mereka tidak lagi sempat menikmati pemerintahan yang dipimpin oleh yang sudah ada sejak purbakala itu. Mereka sudah keluar dari Bethlehem, mereka sudah meninggalkan Bethlehem, mereka pergi ke Moab dan menetap di sana. Hanya 10 tahun kelihatannya saudara, masih ada jarak hidup. Dari tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, 8, sampai 10 tahun meninggal. Kadang-kadang ketika kita meninggalkan Tuhan, kita berpikir tahun pertama, tahun kedua tidak ada apa-apa. Dan kita pikir berjalan dengan baik, tanpa Tuhan juga aku bisa hidup kok. Tapi terbukti saudaraku, itu hanya menunggu waktu. Pesan saya di dalam nama Yesus, Tuhan masih berbelas kasihan. Mari kembali. Mari kembali kepada Tuhan. Masih ada waktu, masih ada kesempatan. Dan Tuhan terus memberikan kita kesempatan. Tuhan masih terus mengulurkan tangannya untuk menyambut kita. Mari datang dan kembalilah kepadanya. Tuhan juga katakan saudaraku yang dikasihi Tuhan bahwa orang yang suam-suam kuku akan dimuntahkan. Orang yang suam-suam kuku akan dimuntahkan. Tidak panas, tidak dingin. Kalau tidak bertobat, kata Alkitab, akan dimuntahkan. Nah, untuk itu saudaraku, masih ada kesempatan. Mari, sebelum dimuntahkan, mari bertobat. Mari bertobat, kembali kepada Tuhan. Ya, tadi katakan saudara Amsal 8 tadi ayat 23. Zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada, sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air, sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Sebelum yang membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dataran yang pertama, dia sudah ada. Itulah sebenarnya yang akan bangkit menyatakan diri, memerintah atas Bethlehem. Sayang, Elimelek sudah keluar. Sering sekali saudara, di tengah-tengah masalah kita kecewa dengan Tuhan, kita kecewa dengan gereja, kita kecewa dengan para pelayan-pelayan Tuhan, kita kecewa dengan sesama saudara seiman, orang-orang percaya, kita kecewa dengan banyak orang, saudara, dan akhirnya kita mulai jatuh dalam dosa, kita mulai kembali kepada hidup lama, kita mulai lagi jahat dan sebagainya. Tapi sebenarnya di dalam perjalanan
pertolongan Tuhan sedang datang. Ini terkadang tidak sabar menanti. Karena memang saudaraku adalah karakter yang tidak sabar. Maka untuk itu di dalam nama Yesus saya mengingatkan kita, mari kita belajar sabar. Jangan cepat-cepat bertindak meninggalkan Tuhan seperti yang dilakukan oleh Elimelek dan keluarganya yang akhirnya mereka meninggal. Ya, tadi saya sudah katakan ada dua kesalahan yang mereka lakukan. Yang pertama adalah mereka meninggalkan rumah roti yang kemudian nanti akan dipimpin oleh yang rajanya akan dipimpin oleh yang pribadinya itu sudah ada sejak purbakala. Ya, itu menunjuk atau nubuatan kepada Yesus. Ya. Nah, saudara, yang kedua, kesalahan yang kedua adalah mereka Malon dan Kilion menikah dengan perempuan Moab yang sebenarnya jauh sebelumnya Tuhan sudah larang. Nah, mungkin saudara berkata, Pak, masa salah sih menikah dengan perempuan Moab? Buktinya Rut, Rut ternyata dipilih, dan bahkan saudaraku Yesus lahir dari keturunan ini. Ya, nah saya katakan kepada saudara, sedianya Tuhan melarang. Ya, tetapi karena Rut dia telah memilih Tuhan. Ya, ini beda Bapak Ibu. Beda, ya. Beda. Ini pribadinya telah memilih Yesus yang disembah bangsa Israel. Dia pertuhankan, dia jadi Tuhan. Dia terima sebagai Tuhan daripada dirinya. Ya, tapi kalau secara umum Moab dilarang untuk menjadi jemaat sebelum 10 keturunan. Atau dengan kata lain, mereka dilarang bergaul dan dilarang menikah. Anak laki-laki Israel dilarang mengambil anak perempuan daripada bangsa Moab. Ya, kenapa saudara? Karena mereka adalah dari orang pada waktu itu yang tidak masuk dalam golongan bangsa Israel yang sebagai umat pilihan Tuhan. Ya, mereka belum masuk dalam golongan itu. Jadi hal yang wajar kalau pada waktu itu dilarang Tuhan. Nah, kalaupun Rut pada akhirnya terpilih, itu karena pribadi Rut yang mengatakan bangsamu bangsaku, ya, dia rela menjadi bangsa Israel dan Tuhanmu lah Tuhanku. Ya. Jadi apa yang menjadi Tuhanmu itulah Tuhanku. Jadi ini adalah keputusan Rut sendiri. Ya. Tapi kalau pada prinsipnya, ya, bangsa Israel dilarang, ya, untuk mengambil perempuan. Nah, ini kesalahan. Tapi puji Tuhan, ada salah seorang Rut yang diselamatkan karena pribadinya. Nah, saudara, mari kita perhatikan kata kehadirannya, dirinya, pribadinya yang akan memimpin Betlehem Yehuda sudah pada zaman purbakala sudah ada, ya, sudah ada pada zaman purbakala. Artinya bahwa dikatakan tadi, nanti kalau saudara ada waktu luang saudara baca Amsal tadi pasal 8, saya baca tadi ayat 22 sampai ayat 26, ini nubuatan tentang raja yang akan memerintah di Betlehem Yehuda itu. Dan ini adalah menunjuk kepada Yesus. Nah, sudah ada pada zaman purbakala, artinya sebelum bumi ada, sebelum air samudra raya ada, sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air, sebelum gunung-gunung tertanam, kemudian sebelum Allah membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dataran yang pertama, sebenarnya Yesus berkata sebanyak 2 kali, aku telah lahir, aku telah ada, aku telah dibentuk. Ya, nah kita melihat saudaraku, inilah pengertian pada zaman purbakala, sebelum langit dan bumi ada, sebelum bumi ada, sebelum lautan ada, sebelum segala sesuatu ada, dia sudah ada. Siapa dia yang awal dan yang akhir itu?
Itulah pribadi Yesus Tuhan kita Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu, ya, ini persis sama dengan apa yang dituliskan dalam Yohanes pertama ayat yang pertama. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah ada. Dan firman itu adalah Allah. Nah, pada mulanya adalah firman. Tapi kalau kita, ini pertama-tama firman. Ya, pada mulanya belum ada langit, belum ada bumi, belum ada laut beserta isinya, belum ada segala-galanya, dia sudah ada. Itulah firman. Pada mulanya adalah firman. Nah, kalau kita lanjut baca selanjutnya, firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, kita menemukan di sini bahwa pada mulanya adalah firman. Kita lanjutkan lagi kalimatnya, ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, kalau firman bersama-sama dengan Allah, seakan-akan ada dua oknum antara firman dan Allah. Seakan-akan ada dua oknum yang terpisah antara firman dan Allah. Namun pada kalimat berikutnya, yaitu kalimat yang ketiga, ternyata kita menemukan firman itu adalah Allah, tidak terpisah. Tidak terpisah. Nah, pada hal-hal tertentu seakan-akan terpisah, tapi sebenarnya tidak terpisah. Pada mulanya adalah firman. Kalimat kedua, firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, di sini kita menemukan seakan-akan ada dua oknum pribadi yang terpisah. Tapi kalau kita lanjutkan membacanya pada kalimat selanjutnya, yaitu firman itu adalah Allah. Ya, firman itu adalah Allah. Berarti kata dari zaman purbakala mengandung arti hidup yang tidak berkesudahan. Ya. Sudah ada sejak purbakala, belum ada langit dan bumi, laut beserta isinya, dan dia akan tetap ada. Ya, inilah kehidupan yang tidak berkesudahan. Siapa itu yang kekal? Dari kekal sampai kekal. Yang awal dan yang akhir. Ya, kecuali Tuhan. Dan itulah Yesus Kristus yang sebenarnya memerintah atas Bethlehem Yehuda. Tapi sayang, sebelum itu terjadi, Elimelek dan keluarganya sudah meninggalkan pemerintahan raja kekal ini. Hanya masalah karena ada kelaparan. Dan apa yang terjadi ketika mereka meninggalkan raja kekal ini, di Moab mereka mengalami kematian. Ya, tidak ada kehidupan di luar Tuhan. Raja kekal menjamin hidup saya dan hidup saudara yang mau percaya kepada dia. Ya, di sini jelas bahwa pengertian dari zaman purbakala kalau dibandingkan dengan Injil Yohanes 1 ayat 1 berarti mengandung arti yang adalah hidupnya tidak berkesudahan. Jadi ya, inilah sebenarnya raja yang memerintah ya atas keluarga Elimelek seandainya mereka bertahan di Bethlehem Yehuda. Ya, yaitu adalah pribadi yang berkesudahan yang akan menjadi jawaban atas seluruh persoalan yang dialami oleh umatnya di Bethlehem Yehuda. Tapi sayang, Elimelek sudah keluar meninggalkan Bethlehem Yehuda. Nah, inilah saudara yang saya mau ingatkan kepada kita bahwa kita sering sekali bertindak begitu cepat, tanpa pertimbangan, tanpa merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam doa penyembahan, tanpa bertanya, tanpa doa dan puasa, tanpa merenungkan firman-Nya sedalam-dalamnya, sehingga Dia bisa memberikan kita petunjuk, tapi bertindak karena saudaraku yang dikasihi Tuhan, emosional kita, yang mungkin karena masalah itu ya dan sebagainya. Tapi saya mau katakan, tahan emosi saudara, kendalikan diri. Masalah bisa dikendalikan oleh Tuhan kalau kita tetap pasrah dalam pemeliharaan Tuhan. Ya, kita sebenarnya saudaraku akan diperintah digembalakan oleh Raja Kekal
Itulah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak dan Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi diberkati Tuhan, ada berapa banyak di antara saudara yang sudah sempat keluar masuk dan keluar, dan sebenarnya saudara ketika meninggalkan Tuhan itu keputusan yang salah. Semua katakan kembali di dalam nama Yesus, kembali di dalam nama Yesus, kembali di dalam nama Yesus. Tuhan menanti saudara, tangannya terbuka untuk selalu siap merangkul saudara kembali menjadi anak-anak yang dikasihinya. Sebelum terlambat, mari kita kembali datang kepada Tuhan. Ia tetap menghargai pertobatan kita dan Ia terus menantikan kita sampai pada hari ini. Ya, nah untuk itu Bapak Ibu, saya menyampaikan firman Tuhan sampai di sini, dan saya berharap saudara memiliki kerinduan untuk kembali ke hadirat Tuhan, kembali dalam penggembalaan Tuhan, kembali dalam pemeliharaan Tuhan. Tangan Tuhan selalu terbuka menunggu menanti saudara untuk Ia rangkul dalam pelukan kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita akan berjumpa di dalam renungan pagi esok hari, dan nanti malam dalam ibadah kita pukul 8 malam. Mari saudara ikuti yang akan ditayangkan di FB Tiberias Balige dan YouTube Tiberias Balige. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita angkat tangan kita. Bapa Surgawi, hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Saudara mereka yang mengambil keputusan untuk kembali kepada Tuhan, bertobat sungguh-sungguh, sadar akan apa yang mereka telah kerjakan di luar Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, jamah jangkau mereka, rangkul mereka dalam kasih Tuhan, dan biarlah mereka kembali mengalami damai yang daripada Tuhan, sukacita yang daripada Tuhan, dan bahagia yang daripada Tuhan. Dan pulihkan mereka dalam keadaan apapun yang mereka alami. Pulihkan kesehatan mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, ekonomi mereka, lebih-lebih kerohanian mereka terus mengalami pertumbuhan, terus mengalami peningkatan, terus mengalami kedewasaan penuh di hadapan Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan, buatlah mereka tergembala dengan baik dan merindukan pribadi Tuhan lebih, merindukan firman Tuhan lebih dan lebih dan lebih, mengejar daripada firman-Mu, pribadi-Mu, dan perkara-perkara hadirat Tuhan. Biarlah itu yang menjadi fokus yang mereka kejar dalam perjalanan hidup mereka hari-hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang sudah terhubung dengan kami, yang sudah ikut mendengarkan, menyaksikan kebenaran firman ini. Kami berdoa biarlah Tuhan tetap memelihara kita semuanya, dan kami juga merindukan, mari bagikan setiap firman yang saudara ikuti dari yang kami tayangkan, kami siarkan dari tempat ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai jumpa nanti malam pukul 8 dan esok pagi. Tuhan Yesus berkati. Amin.